Kapan jadinya? Nah, ini bisa dilepas kiri kanannya. Masih banyak yang kendor-kendor. Selamat datang di channel Kamentra Family. Halo semuanya, hari ini saya mau membuat layangan cotek belolong. Crazy. Saya pengen bikin layangan cotek belolong aja, tapi ukurannya 2 meter, belum 2 meter. Saya pernah dulu buat cotek belolong, ukuran 1,5 meter, cuma waktu itu kurang bagus karena batang sayapnya itu, batang boh lengkungnya itu terlalu lemah. Spesial untuk hari ini ya, seperti yang saya bilang tadi, saya mau buat cotek belolong 2 meter. Udah dari kemarin sih saya kerjain dikit-dikit. Yuk kita lihat aja proses saya sampai mana, mungkin nggak detail karena kesibukan kerja dan kita harus pasang kamera dan segala macam. Sebelum saya tunjukin kalian, pastikan kalian subscribe channel sekarang juga, guys. Subscribe dan follow Instagram kami Kamentra Family. Hancur lebur berantakan. Saya spill kalian deh alat-alat apa yang saya pakai. Gergaji jelas. Ini bambu udah lama banget saya punya, saya simpen loh. Dan nggak dicari bubuk ternyata. Ini adalah bambu santong yang saya beli di tahun 2020 waktu pandemi. Saya sudah potong, saya sudah belah. Ini saya sudah siapin batang tengahnya, nggak tahu ini kuat atau enggak. Tapi kita bisa coba nih batang tengahnya. Lumayan karatan juga nih. Dan ini juga udah lama saya punya ya. Saya simpenin aja. Cuma bawahnya agak bengkok dikit. Saya rasa sih harusnya mau-mau aja. Saya baru aja belah ini untuk batang lengkungnya. Saya nggak sukanya dia terlalu pendek ruasnya. Ada 2 sambungan di sini. Mungkin lengkungannya nggak maksimal ya. Coba-coba aja. Hari ini tuh hujan ya. Nggak bisa main layangan dan nggak bisa ngonten di luar. Jadi kita di dalam nih, saya belahnya di dalam rumah aja. Yuk kita belah yang ini terus lanjutin bikin layangan. Sakit tangan. Kita pakai senjata yang lain. Tongkat kasti. Lumayan. Oh iya, saya juga pakai mute ini bikinan dari AK Knife Craft. Saya tulisin linknya di deskripsi. Ini bikinan teman saya ya. Mute ini custom. Saya mesennya memang gagangnya pendek gini belakangnya. Dan dia kasih lekuan di gagangnya ini. Jadi kalau dipegang di jari gini enak banget. Gak perlu kalian banyak tenaga. Karena ini sudah mangan atau tajam. Jadi pakai ngeraut tuh mantap. Crazy. Rautan tebal, rautan tipis bisa nih. Kapan jadinya? Saya bukan profesional pembikin layangan. Hanya untuk sendiri aja ya. Oke, akhirnya jadi juga ya rangka layangan cotek belolong 2 meter. Crazy. Kita review sama-sama. Jadi mohon maaf kemarin saya nggak sempat untuk videokan waktu saya nyerut-nyerut sampai ngerakit sampai selesai rangkanya ini. Karena saya ngerjain itu selalu mendadak-mendadak. Jadi bangun tidur, ngeraut. Mau tidur, ngeraut. Lagi bengong-bengong, ngeraut. Jadi nggak sempat siapin kamera. Crazy. Dan setelah ini nanti kita tukup ya. Dan kita tes terbang seperti apa sih layangan cotek belolong project saya yang 2 meter ini. Subscribe. Ini dia layangan cotek belolongnya dari atas sampai bawah ini kayaknya lebih dari 2 meter dah. Karena pintunya ini kan 2 meter ya. Lebarnya dari ujung sini sampai ujung sana. Kemarin saya ukur tuh kalau nggak salah 2 meter lebih ya. 2,10 atau 2,15 gitu. Kita lihat dari bawahnya. Nah, lumayan rapi kan. Gimana menurut kalian nih? Crazy. Nih seperti ini ya. Saya pakai benang jangkar aja ini untuk ngikatnya. Ini juga pakai yang coklat begini. Tidak pakai tali damil. Nggak apa-apa lah. Kita pakai yang gini-gini saja. Mumpung ada yang seperti ini tali damil, saya pakai untuk main layangan. Batang lurusnya kalian bisa lihat. Woi, lumayan halus. Saya amplas. Ini dia untuk sambungannya ya. Sistem dari layangan ini bisa dilipat jadi bisa dimasukin mobil. Nah, ini bisa dilepas kiri kanannya. Dan selongsongnya ini mungkin kalau kalian lihat dari depan seperti bambu, tapi sebenarnya dalamnya ini aluminium. Ya, itu kelihatan ya aluminiumnya. Saya bungkus luarnya pakai bambu. Jadi cantik banget. Tapak atasnya seperti ini. Bagian kepalanya ya. Gimana menurut kalian? Ikat-ikatannya lumayan kan? Rapi, lumayan. Dan saya pakaiin lem perglue juga ini. Rangka sayapnya ini ruasnya pendek-pendek, jadi ada 2 ruas di sini. Sama kiri kanan, nggak apa-apa lah. Yang penting kita coba tes-tes aja. Kira-kira ini bakal kedinginan apa enggak? Kita lihat aja nanti karena ini cuma 1 lapis saja, tidak berlapis-lapis. Emangnya kue lapis. Crazy. Mungkin proses penukupan ini saya tidak videokan juga ya, karena memang selalu mendadak-mendadak. Proses nukup, tapi kurang ini ya, plastiknya kurang. Kita lanjut lagi ntar lagi ya. Nggak bisa videokan fullnya ini. Harus konsentrasi. Crazy. Oke, sekarang sudah jam 12:30 malam. Ya, yang ini, kalau yang itu jamnya rusak itu. Baru selesai menukup belolong. Tuh berantakan mesin ya. Jadi waktu penukupan saya nggak sempat bikin videonya. Lama banget saya bikinnya. Mau nggak mengudara ya?
Akhirnya layangan saya sudah jadi crazy. Udara. Ayo kita review sama-sama. Subscribe ya sebelum saya mereview ini. Buat kalian tuh terutama yang belum subscribe. Wey, udah saya bikinin tali timbang nih pakai snap nantinya rencana. Di bawahnya juga sudah nih ya, biar gampang bawanya, biar nggak berungsut ya tali timbangnya nanti di sini. Kita review dari atas sampai bawah. Nah, gimana tukepan saya nih? Kurang rapi, kurang kenceng, kurang presisi. Nggak bisa kalian main kendang di sini karena ini bukan kendang. Masih banyak yang kendor-kendor. Dan ini saya pakai plastik cap elang ya. Plastiknya ini udah lama, udah dari beberapa tahun lalu. Ini plastiknya saya simpannya mungkin kurang bagus, jadinya lecek-lecek begini. Untuk plastik yang putih saya menggunakan plastik cap barong. Beberapa waktu lalu saya ke toko layangan dan saya dikasih plastik ini. Plastik cap barong, tiba-tiba dikasih saya. Makasih ya toko layangan. Crazy. Cuma kalau plastik barong ini tipis, ini saya dobelin. Karena plastik cap elang kan tebel nih. Nah ini double ya. Tempel-tempelan saya pakai solder. Mana soldernya tadi masih ada tuh. Kalian lihat tadi malam itu ya, berantakan semua nih. Kemudian saya isolasi lagi untuk mengantisipasi angin badai puting beliung ya. Biar dia kuat. Masih banyak yang kendor-kendor tapi nggak tahu lah. Ini juga kurang lebar ya putihnya, ini segini gitu baru bagus ya. Terus sedikit ya warna putihnya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita coba aja gimana menurut kalian body belolong ini. Tulisin di kolom komentar. Kita lihat di baliknya seperti apa. Jatuh kamu belolong. Ntar kita tes ya habisnya. Saya tempel pakai isolasi juga nih semua biar aman. Karena anginnya brutal terus sekarang ini ya. Oh ya, saya nukup ini, badannya ini kepisah sama kaki-kakinya, jadi nggak jadi satu. Dan ini pun lebar dari plastiknya juga kurang, makanya di sini ada tambalan nih. Kalau kalian bisa lihat nih, nah, saya tambahin sedikit lagi di sini kiri kanannya. Saya juga pakai lem, jadi nggak disolder aja, dikasih lem biar dia nggak lepas, terutama di ujung-ujung sini nih, sama di ujung kaki. Dikasih lem di bambunya. Bagaimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar. Kita berangkat sekarang, udara. Semoga tidak terjadi apa-apa. Crazy. Oke, saya sekarang sudah berada di sasana penerbangan. Crazy. Cuaca mendung, dari pagi udah gerimis-gerimis. Sekarang udah mulai kebuka mataharinya. Ini layangannya pas banget muat di mobil ini. Untungnya pas, saya nggak ngukur juga pas masuknya seberapa. Sekarang kita terbangin. Wih, deg-degan banget saya nih. Subscribe ya, tekan tombol like biar berhasil layangannya. Kita keluarkan saja layangan ini ya. Semoga mau mengudara. Anginnya agak badai nih di sini sekarang. Gampang ya bawanya kalau sistem begini ya. Wih, udah mau terbang loh. Kita pasang dulu tali timbangnya. Set. Waduh, ternyata suara mikrofon saya mati ya. Sudah saya setel tali timbangnya. Saya terbangin aja layangan seperti ini ya. Sebenarnya suaranya krebek-krebek, seru banget. Tapi mikrofon saya mati, mohon maaf. Ya saya kira-kira aja. Karena kalau saya ikat langsung saya nggak berani nerbanginnya ya. Jadi saya pegangin seperti ini. Sampai tangan saya ini sakit banget. Aduh, lihat tuh krebek-krebek layangannya gujir-gujir. Saya kira layangannya ini ketebalan batang lengkungnya. Tapi ternyata sebenarnya tidak. Cuma saya masih belum pede nih. Saya ikat-ikat aja. Kira-kira segini, tapi sebenarnya ini masih terlalu jongkoh ya, kurang kedap. Saya bingung nih harus gimana nih karena anginnya kenceng dan brutal banget. Saya coba lagi sekali untuk setel tali timbangnya dengan teknik yang sama. Saya terbangin aja. Krebek. Wih, anginnya benar-benar brutal ya. Sayangnya mikrofon saya mati. Saya masih bingung nih setel kejongkok apa kedap. Saya takutnya kalau terlalu kedap nanti dia nguyang-nguyang. Tapi saya masih berusaha untuk nyetel. Ngeri ini benar-benar. Akhirnya saya sudah menemukan kayaknya nih ukurannya udah pas ya. Saya ambil aja tali, ini ukuran 1500 mungkin. Talinya ini biasanya dipakai untuk terbangin beta junior. Pasang snap dan tidak lupa harus pakai sarung tangan dulu. Jangan lupa ya, jangan satu aja. Satunya juga harus dipakai. Biar terjadi sesuatu kita aman. Ambil layangan, nah ini nggak ada yang nunjuk. Saya mau tunjuk sendiri nggak bisa. Angin udah brutal banget ini. Oke, terpaksa saya terbangin sendiri dengan cara kita pegang layangannya dulu. Terus saya mau lempar nih. Siap-siap untuk melempar dan seret mengudara ke crazy. Layangan sudah beleleng badan saya 2 meter. Udara. Wih, seneng banget dan panik-panik heboh-heboh sendiri saya. Dia tuh, wih, gujir-gujir. Nah, ini saya masih berpikir nih, karena anginnya kencang atau memang batangnya kaku atau tali timbang yang salah. Saya masih seneng banget perasaan di sana ya. Tuh,
Mengudara ke Gresik. Kita ulur lagi, seret. Bros. Tut, wih. Ternyata layangannya mereng ke kiri. Dan anginnya badai. Waduh. Tut. Aduh, mereng ke kiri. Tolong. Bingung saya sendirian di sana ya. Untung udah pakai sarung tangan nih. Kalau nggak pakai sarung tangan, sakit pasti. Oke, akhirnya saya turunin aja layangannya. Daripada nanti nuncap, kita perbaikin dulu. Sekarang saya mau lag-lagin ini dulu. Lag-lagin yang di sebelah kanan. Karena tadi kan merengnya ke kiri. Kita pijat-pijat dulu. Lihat tuh plastiknya masih kendor-kendor ya. Gak masalah. Di sini tiba-tiba ada banyak anak-anak tuh. Nah, ada gerombolan anak-anak. Salah satu di antara mereka mau coba nunjukin. Dia mau bantu. Oke, pegang sana dan mundur. Saya ambil gulungan dulu nih ya. Di belakang juga ada anak-anak juga tuh bantu pegangin tali. Lepas, dud. Goyang-goyang. Yes. Hey, ya mengudara ke Gresik. Ulur lagi. Talinya lepas ini. Hampir aja ya. Untung aja nggak lepas tadi ya. Oke, sekarang kita ulur lagi. Kita tinggiin dulu. Oh, sudah mulai bagus. Masih sedikit ke kanan tapi ya. Ses kok tambah ke kanan. Bagaimana ini? Kita tarik aja dulu ya, kita turunkan, kita perbaikin lagi sekalian kita perbaiki tali timbangnya. Oke, waduh, krebek. Ayo nak, mendarat dengan selamat ya kamu. Ses. Gujar, seret sampai tangan. Ke Gresik, pijat dulu. Oke, kita kedapin lagi ya, tadi terlalu jongkok tuh, angin badai bahaya, rusak layangan nanti. Gimana menurut kalian nih ya? Walaupun tidak rapi, tidak kencang, tidak presisi, tapi mau mengudara. Seneng banget saya. Akhirnya kita buat layangan lagi. Sudah lama saya nggak buat layangan. Saya terakhir tuh buat layangan apa ya? Ya layangan belolong juga kalau nggak salah itu ya. Setelah layangan celepok, layangan belolong karena butuh waktu memang. Saya bukan undagi yang profesional. Jadi kalau bikin layangan tuh lama banget. Sampai sakit nih pinggang saya. Ke Gresik. Masih sakit pinggang saya ini. Kemarin begadang gara-gara nukup layangan ini loh. Hasilnya tidak mengecewakan. Bergetar talinya loh. Bunyi kan? Pas banget talinya ini. Untung saya punya tali ini. Biasanya untuk naikin beta junior, kalau misalnya anginnya badai, tiba-tiba langsung kurus ya. Gila anginnya sini. Masih mereng kiri, mereng kanan, tidak berpotensi untuk nuncap. Ayo tulis ini kolom komentar ya, gimana menurut kalian ini layangannya ke Gresik udara. Udah sekitar 30 menitan saya di sini. Saya patoknya di ban sekarang karena tadi patok di sana. Anak-anak mau masuk mobil semua tadi ya. Ke Gresik. Anak-anak yang tadi itu udah entah kemana. Ini ada anak-anak baru lagi nih. Nah, layangan cekik belakang 2 meter saya mengudara. Tariannya kayak batu nih, nambung lagi tuh. Lihat tuh, lurus ke atas ya. Ini lurus talinya nih. Ini kalau misalnya talinya panjang, awan di atas tuh ditembus pas ini ya. Anginnya ini benar-benar kacau beliau. Namplik, kadang kurus, kadang enggak dia. Seneng banget saya hari ini. Mengudara. Saya mau beli tali yang lebih panjang lagi deh. Oke, saya sekarang berdua aja sama Fabian. Yang lain sudah pulang. Sekarang saya mau coba turunin layangan belolong saya nih karena udah dari tadi ya. Memang sengaja saya terbangin lama karena pengen tahu gimana kekuatannya. Karena kalau pakai plastik tuh pasti krebek, pasti cepet jebol. Saya pengen tahu gimana tambal-tambalan saya, rangka-rangkanya, apakah masih bagus atau enggak. Kalau misalnya ini masih bagus, nanti saya pengen bikin lagi layangan cotek belolong gini lagi, tapi kita bikin dari kain. Karena kan jarang nih layangan belolong yang kain. Yuk kita turunin yuk. Berderik keras. Kayak batu loh. Kalau nggak bisa nurunin, gimana ini? Waduh, keren kali nih. Sampai kurus ya loh. Bisa lihat nggak kalian tuh? Gimana ini? Anginnya kenceng badai. Yang penting ini lolos ya angin badai ya. Nggak bisa saya nurunin kayaknya. Fabian yang megangin dibantu saya karena saya mau pakai selop dulu ya. Badai. Layangannya sampai diem gitu loh. Waduh, kurus. Masih kuat Fabian? Masih. Untung ada yang bantuin di sini. Semoga berhasil mendarat dengan selamat ke Gresik. Akan saya. Makasih ya, udah lepas. Oke, pelan-pelan saja. Yang penting selamat ini ya. Waduh. Kayak batu tarikannya. Itu udah diem sekarang setelannya dia. Karena mungkin bambunya sudah lemes dia ya. Yang penting dia nggak kurus-kurus banget tuh. Pinggangnya aja yang kurus. Karena kena angin. Tapi batang lengkungnya pas. Saya kira tadi batang lengkungnya ini terlalu kaku. Patah nggak nih ya?
Aduh, 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 aduh. Mati lagi mikrofon saya. Ya deh, ya udah saya tarik-tarik aja ini ya. Berat banget. Dan saya lihat ini layangan kok semakin mereng-mereng ke kiri. Saya curiga nih. Dan ada masalah lagi. Ada truk mau lewat. Jadi saya harus patok layangan ini ya. Kita patok pendek aja. Terus saya mau pindahin mobil dulu. Waduh, sepertinya patah ini ya. Coba kita lihat. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Oh, tidak, jangan sampai patah. Oh, aman, aman. Akhirnya turun dia. Nuncap tadi nggak sempat divideokan ya. Tadi sebenarnya ini sudah nuncap ya. Kalau dilihat tukupan saya aman, tentram, sehat, sentosa. Wih, bagus semua. Masih bagus semua tukupannya. Hanya tadi saya coba terbangin yang kedua kali. Dan dia nuncap ini. Lihat nih, patah. Di kepalanya patah nih. Ini bisa diganti nih, gampang ya. Dan kalau kita lihat, ini juga berarti yang sebelah sini masih tajam. Kurang saya amplas nih ya. Batang bambunya ini yang di dalam. Kalau yang sebelahnya kan enggak nih. Nah, berarti ini halus. Yang ini masih kasar. Tapi masih bisa kok ini dipakai plastiknya. Tinggal dikasih isolasi aja di sini. Kita benerin kepalanya nih ya. Karena di sini juga kalau kita lihat, kita balik ya. Kalau batang lengkungnya aman, tapi tali-talinya ini lepas nih. Talinya putus semua tuh. Ini putus ya. Dan saya rasa nggak cocok pakai tali beginian. Karena dia ngerobek loh nih. Ngerobek plastik tuh. Saya baru tahu juga. Mendingan pakai tali plastik yang untuk main layangan. Bukan tali yang nilon begini nih. Terlalu tajam. Dan ini juga putus. Yang penting ada pengalaman ya. Di sebelahnya masih utuh nih ya. Masih aman. Yang pinggirannya juga aman. Tukupan saya aman. Woi, gimana menurut kalian? Lumayan ya. Walaupun tidak seperti kendang tapi aman ini. Gila, tragedinya banyak banget hari ini. Jujur aja agak mengerikan. Karena semakin sore gila anginnya semakin kencang. Memang sengaja sih saya coba di angin kencang biar tahu nih gimana hasil bikinan saya. Ternyata ya lumayan lah ya. Bisa melawan badai sedikit. Dibantuin sama Fabian nih masih nih. Ya. Tadi Fabian bingung bagaimana caranya ini masukin mobil. Nggak tahu kamu ya? Ini tak tunjukin caranya, gini caranya. Nah, ini bisa dilepas. Aman. Tadi gara-gara ada truknya mau masuk, kita patok di sini. Yang penting seru lah hari ini. Oke, itu aja keseruan kita hari ini nerbangin cotek saya ya. Aduh, di sini dia banyak sekali tragedi karena anginnya gila ini memang ngerusak layangan anginnya. Karena saya penasaran aja nih, pingin tahu layangan bikinan saya itu nanti badai apa enggak. Ternyata memang tidak bisa kita melawan alam ya. Ya nggak apa-apa ya, itu pengalaman buat saya. Yang penting batang-batang lurus, batang samping itu tidak patah dan tukupannya tidak ada yang lepas. Ya dia bisa terbang melawan cuaca, melawan angin badai, itu yang terpenting ya. Cuma tadi patahnya itu gara-gara nuncap. Yang tadi belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, follow Instagram Pemihantara Family, cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Tuh aja dari saya di Ciso ke Crazy.